Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Disusun oleh Marlinda SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Ogan Ilir. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan yang sangat cinta kepada anak-anak dan beliau mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa. Pengetahuan baru yang saya dapatkan adalah 1. Merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara mempunyai cita-cita besar untuk kemerdekaan anak dalam segala hal. Merdeka belajar, merdeka berpikir, merdeka berpendapat, merdeka mendapatkan pendidikan yang tinggi, merdeka menggunakan fasilitas pendidikan yang sesuai, dan merdeka dalam pencapaian kebahagiaan hidupnya. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan karakter peserta didik. Pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Merdeka belajar merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentuk karakter bangsa, dimulai dari pembenahan sistem pendidikan dan metode pembelajaran. Merdeka belajar dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, serta memberikan manfaat pada lingkungan dan bangsa. Satu hal yang menarik dari konsep Merdeka Belajar adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah 3T. Itu sama artinya dengan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh pelajar Pancasila di Indonesia. Pengetahuan baru yang kedua adalah asas Trikon. Pendekatan metode pembelajaran berdasarkan asas Trikon. 1. Continue. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, yang artinya pengembangan yang kita lakukan dapat diambil dari berbagai sumber, bahkan bisa juga dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan walaupun melalui konvergen tapi harus tetap berdasarkan kepada kepribadian bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Meskipun kita belajar konvergen dengan melihat dan mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap berpusat pada kebudayaan bangsa kita sendiri. Pengetahuan baru yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Meskipun anak-anak terlahir dengan kodratnya sendiri, tetapi kodrat tersebut dapat kita asah agar dapat mengikuti kodrat zaman. Seperti filosofis Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa perubahan zaman menuntut kita sebagai pendidik untuk mampu membekali anak-anak dengan kecakapan, keterampilan, dan kreativitas untuk menghadapi era abad 21. Program pendidikan guru penggerak merupakan salah satu cara pemerintah dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan industri 4.0. Pengetahuan baru yang saya dapatkan lagi adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang awalnya saya hanya tahu tentang Tuturi Handayani, sekarang saya tahu bahwa ada Ingar Sosung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Peserta didik Pancasila sebagai subjek bukan objek. Anak-anak diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan segala daya eksplorasi kemampuannya, potensinya, dan mampu berekspresi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia.
Ingarso Sungtulodo artinya pendidik berada di depan untuk memberikan teladan dan contoh yang baik. Ingmadio Mangunkarso, pendidik berada di tengah-tengah anak untuk memberikan stimulasi, memberikan dorongan, motivasi, dan penghargaan terhadap pencapaiannya. Dan yang terakhir Tuturi Handayani, pendidik berada di belakang untuk mendorong dan mendukung segala sesuatu untuk kemajuan dan kebahagiaannya. Pengetahuan baru yang kelima adalah pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri utama pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Profil pelajar Pancasila adalah hal yang paling sempurna yang kita harapkan ada pada diri anak-anak bangsa Indonesia. Semoga kelak kita semua mampu mencapai visi dan misi profil pelajar Pancasila ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pengalaman baru yang saya dapatkan adalah berkenalan, berkumpul, bergabung, dan berdiskusi dengan guru-guru hebat dan cerdas yang ada di wilayah saya Kabupaten Ogan Ilir dan seluruh Indonesia tentunya, yang memiliki pandangan luas dan maju untuk perubahan dan mengembangkan dunia pendidikan. Kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru tersebut adalah filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang memanusiakan manusia. Saya yakin dengan kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak bahwa memanusiakan manusia adalah cara yang tepat dalam penerapan Merdeka Belajar. Kita mesti memandang anak Indonesia adalah anak yang harus kita tuntun dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Saya harus yakin juga bahwa saya mampu menjadi salah satu pendidik yang menginginkan perubahan itu, memanusiakan manusia. Yang harus saya ubah dari diri saya pribadi agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini adalah sifat minder dan tidak percaya diri. Saya minder karena saya guru honorer yang tergabung dengan guru-guru hebat dan cerdas di daerah saya. Saya tidak percaya diri karena saya merasa pengalaman saya berkumpul dengan orang-orang hebat tersebut sangat minim dan jarang sekali. Tetapi dengan keyakinan penuh saya harus berubah. Mengapa saya bisa tergabung dengan guru-guru hebat ini? Karena Allah tahu saya pantas disetarakan dengan mereka. Saya memiliki kemampuan dan keterampilan sama dengan mereka. Saya juga telah mengikuti proses yang panjang untuk bisa menjadi guru penggerak ini. Saya tidak akan minder lagi. Saya harus percaya diri. Saya harus yakin bahwa saya adalah yang telah dituliskan Allah untuk menjadi salah satu guru penggerak yang bergerak maju dan konkret untuk perubahan dan kemajuan pendidikan di wilayah saya Kabupaten Ogan Ilir dan di negara saya Indonesia tercinta. Perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Merubah pola pikir saya sendiri. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan, bukan tuntutan. Pendidik diharapkan mampu menuntun kodrat anak dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya agar ia cakap dan terampil sesuai dengan kodrat zaman. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun agar mereka tumbuh dengan kekuatannya sendiri. Cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah kekuatan untuk berpikir. Rasa adalah segala gerak dan perubahan hati. Karsa adalah kehendak atau kemauan. Kita hanya menuntun agar ketiga kekuatan itu dapat tumbuh dengan positif. Karena ketiga kekuatan itulah yang disebut dengan budi pekerti. Kualitas ketiganya akan menentukan manusia ini akan bermanfaat atau merusak. Perubahan konkret yang kedua adalah Merdeka Belajar. Memberikan anak kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan ide atau pendapat tentang konsep belajar agar mereka mudah memahami dan agar mereka mengerti arti pencapaian keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Merdeka Belajar ini semakin menguatkan saya
untuk memanusiakan manusia. Kita harus menghargai dan memperjuangkan masa depan mereka agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Perubahan konkret yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri. Berharap anak-anak yang berkualitas harus dimulai dari pendidik yang berkualitas. Kita berada di depan mereka, Ingarso Sungtulodo untuk memberikan teladan dan contoh. Mencetak profil pelajar Pancasila harus dimulai dari teladan yang Pancasila dulu. Setidaknya seorang pendidik adalah yang memiliki karakter keenam profil pelajar Pancasila. Semoga dengan adanya program guru penggerak ini akan menambah ilmu pengetahuan, menambah keterampilan, dan meningkatkan kualitas diri para pendidik di Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian penyampaian dari saya, Marlinda SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.